فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik. Kita masih di dalam penukilan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir tentang jenis-jenis sihir. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qal wan nau'us salisu minas sihr. Ar-Razi bilang, jenis ketiga dari sihir adalah al-isti'anatu bil arwahil ardiyah, meminta bantuan kepada roh-roh yang ada di bumi. Wahumul jin, mereka adalah para jin. Khilafan lil falasifati wal mu'tazilah, berbeza dengan pendapat falasifah dan mu'tazilah. Wahum ala qismain, dan mereka itu ada dua macam, mukminun wa kufar. Dohirnya kembali ke jin ya. Jin itu terbagi dua, ada mukmin dan ada kufar. Wahumus syayatin, jin kafir itu adalah para setan. Qal wattisalun nufusin natiqati biha ashal min ittisaliha bil arwahis samawiyah. Hubungan antara jiwa-jiwa yang berbicara, mungkin apa macam kita ini, biha yaitu dengan roh-roh yang di bumi, dengan jin, itu lebih mudah daripada roh-roh yang ada di langit. Ini semua adalah khurafat-khurafat mereka. Walaupun yang namanya sihir itu ada, tapi bagaimana dia mampu membezakan ini roh langit, itu roh bumi dan sebagainya. Telah kita lewati, yang dimaksudkan dengan roh langit adalah yaitu apa, bintang-bintang. Sementara yang betul bintang nggak ada kena mengena dengan sihir-sihir orang di bumi. Tidak ada satu dalil pun mengatakan bintang memiliki roh, kemudian apa, roh itu boleh diajak bekerja sama atau ini dan itu untuk sihir. Tapi intinya semuanya adalah bantuan dari setan, selesai. Baik. Tidak seperti yang digambarkan terlalu mendalam oleh Ar-Razi yang memakai pelajaran dari orang-orang Yunani dan sebagainya itu. Lima bainahuma minal musnasabati wal qurb. Karena kenapa hubungan kita dengan roh di bumi lebih senang, lebih mudah daripada hubungan kita dengan roh-roh yang di langit? Karena ada kesesuaian di antara kita dengan roh yang di bumi dan juga ada kedekatan. Summa inna ashabas sin'ah wa arbabat tajribah. Kemudian orang-orang yang biasa mengurusi seperti ini, arbabas sin'ah yaitu para pakar sihir, wa arbabat tajribah dan orang-orang yang berpengalaman, syahadu, mereka menyaksikan, analittisala bihadil arwahil ardiyah, bahwasanya berhubungan dengan roh-roh yang di bumi ini, yahsulu bi a'malin sahlatin qalilah, dia akan dihasilkan dengan amalan yang mudah, yang sedikit. Minar ruqa wad dakhal wat tajrid, dengan apa? Ruqa yaitu mantra-mantra, wad dakhal, enggak tahu ini apakah dakhal itu maksudnya entrance, yaitu apa? Memang roh itu dipanggil untuk masuk ke si penyihirnya, seperti yang sering terjadi baik itu yang di negeri-negeri kita ini ataupun yang di Amerika yaitu sihir voodoo, ataupun yang di India dan sebagainya. Pola-pola di mana mereka mengatakan ini mendatangkan ruh nenek moyang, lalu nenek moyang itu masuk ke perantaranya, masuk ke bomohnya itu atau ke anak kecil yang dijadikan sebagai media dan seterusnya. Tayyib, wa tajrid. Tajrid tak tahu apa maksudnya. Asal dari tajrid adalah pengosongan atau yaitu apa, pembersihan. Tak tahu. Wa hadan nau' huwal musamma bil azaim wa amalit taskhir. Jenis yang ini dinamakan sebagai azaim. Itu pun masing-masing negeri lain-lain penamaannya. Walaupun misalkan sama-sama diarabkan. Azaim memiliki makna banyak sekali.
Di antara azaim adalah azimah, yaitu tangkal-tangkal. Dan dohirnya di sini bukan itu yang dimaksudkan. Tapi ini sekedar istilah, terserah mereka menamakan apa, tapi intinya itu adalah sihir. Amalut taskhir, yaitu apa? Penundukan. Baik. Kemudian wa nau'ur rabi'u minas sihir, jenis yang keempat dari sihir adalah at-takhayyulat, yaitu membuat hayalan-hayalan. Wal akhdhu bil uyun, mengambil mata. Ini kalau uyun artinya dari ain, yaitu mata, yaitu apa? Mempengaruhi mata. Wasya'badah, sya'badah sama dengan sya'wadah, yaitu perdukunan, perbomohan. Walaupun tentunya apa? Sya'wadah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama lebih luas daripada yang disebutkan oleh Ar-Razi ini. Karena boleh jadi tipuan mata, boleh jadi memang mendatangkan jin-jin dan atau mendatangkan obat, membuat obat-obatan ini dan itu. Sya'wadah umum. Wa mabnahu ala annal basar qad yukhti'u wa yashtaghilu bisyai'il muayyan duna ghairihi. Dasar pembangunan sihir yang keempat ini adalah pengetahuan kita bahwasanya pandangan mata itu terkadang keliru dan terkadang tersibukkan dengan sesuatu tertentu tanpa memperhatikan yang lain. Seperti apa? Ilmu sulap. Kita disuruh lihat ke tangan kanan padahal tangan kiri yang sedang apa? Sedang mendatangkan burung atau mungkin mendatangkan ini, mendatangkan itu dan seterusnya. Mata kita tertuju ke satu perkara, ternyata orang itu mendatangkan sesuatu dari bagian yang lainnya lagi. Ini adalah apa? Hayalan. Baik. Itu yang kata sebagian ulama yaitu apa? Dikatakan sebagai suratul yad, yaitu kecepatan gerakan tangan sehingga mata kita tertipu atau terpedaya. Itu salah satu aja, belum lagi yang lain-lain. Intinya adalah mata menghayalkan sesuatu yang demikian sementara ternyata kenyataannya tidak demikian. Ala tara annal musya'bidal hadiq, apakah engkau tidak melihat bahwasanya seorang bomoh yang pakar, hadiq itu pakar yang sangat pandai, yudhiru amala syai', dia menampakkan melakukan sesuatu, yudhilu adhanan nadhirina bih, yang membuat bingung benak-benak atau pikiran-pikiran orang yang melihat itu, orang yang melihat dengan perbuatannya tadi. Wa ya'khudhu uyunahum ilaih, dia mengambil mata-mata mereka ke situ, yaitu apa? Menarik perhatian orang-orang itu, para penonton, ke arah pergerakan dia, gerakan tangan kanan dia mungkin atau apa. Hatta idastafraghahum asyughla bidzalika syai', sehingga apabila dia telah mengumpulkan kesibukan mereka dengan itu, dengan perbuatan itu, betul-betul perhatian mereka terpusat pada yang dia lakukan itu, bitahdiqi wa nahwih, tahdiq yaitu apa? Dengan mata yang betul-betul terpusat ke apa yang dia gerakkan di situ, amila syai'an akhar, maka dia melakukan sesuatu yang lain, mungkin dengan tangan kirinya atau mungkin dibantu oleh pembantunya yang ada di dekatnya, bisur'atin syadidah, dengan kecepatan yang tinggi. Memang ini sudah apa? Sudah dilatih. Kadang sebagian penyulap mengakui, saya melatih untuk sulap tali aja ini perlu 3 tahun, untuk sulap kat itu perlu 2,5 tahun dan seterusnya. Permainan kartu dan sebagainya itu waktu sia-sia terbuang, 2 tahun 3 tahun untuk yang macam itu. Untuk apa? Sekedar hayalan. Wahina idzin yadharu lahum syai'un akhar ghairu man tadharu, dan ketika itulah akan nampak bagi mereka sesuatu yang lain bukan seperti yang mereka nantikan. Lalu apa? Mereka bertepuk tangan atau apa? Kagum. Baik. Fayata'ajjabuna minhu jidda, maka mereka pun merasa sangat kagum dengan itu. Walau annahu sakat walam yatakallam bima yusriful khawatir, seandainya dia diam
dan dia tidak membicarakan apa yang memalingkan pikiran-pikiran khawatir, yaitu pikiran-pikiran ila dhiddi ma yuridu an ya'malah, menuju kepada kebalikan dari apa yang ingin dia kerjakan. Walam tataharrakin nufusu wal awhamu ila ghairi ma yuridu ikhrajah, dan jiwa-jiwa serta persangkaan-persangkaan, maksudnya milik penonton, tidak tergerak kepada sesuatu yang tidak dia inginkan untuk dia keluarkan. Lafatinan nadhirun, niscaya para penonton akan tahu itu. Tayyib. Lakana apa itu? Likulli ma yaf'aluh, para penonton akan tahu setiap apa yang dia perbuat. Tayyib. Tapi masalahnya adalah dia sudah menarik perhatian orang kepada gerakan tangan kanannya misalkan, lalu tangan kirinya dengan cepat melakukan sesuatu yang lain yang tidak mereka sangka sama sekali. Tayyib. Qal wa kullama kanatil ahwalul lati tufidu husnal basar. Kalau di cetakan lain apa? Husnal basar memang. Tayyib. Dan setiap kali keadaan-keadaan yang memberikan faedah bagusnya pandangan mata itu menjadi nau'an min anwa'il khalali asyad, suatu jenis dari jenis-jenis kecacatan itu lebih besar, kanal amalu ahsan, niscaya amalan orang tadi menjadi lebih bagus lagi. Intinya apa? Yaitu dia melakukan suatu gerakan atau menampilkan suatu situasi yang menyebabkan mata-mata kita memandang bagus untuk lihat situasi yang itu. Sehingga apa? Perhatian kita jadi cacat, tidak melihat sesuatu yang lain. Maka sihir dia atau sulap dia akan menjadi semakin bagus. Tidak jelas bagaimana dia boleh berbuat itu, padahal dia sudah mempersiapkan segalanya. Mislu an yajlisal musa'bidhu fi mudhi'in jiddah. Contohnya adalah si bomoh ini atau si penyulap ini, dia duduk di tempat yang sangat terang, au mudlim, atau sebaliknya tempat yang gelap, sehingga intinya apa? Senang untuk bergerakannya itu tidak diketahui oleh mata. Karena kalau gelap, kurang cahaya, jelas mata susah untuk mengetahui apa aja yang dilakukan oleh si penyulap itu. Demikian pula kalau terlalu terang, sehingga apa? Otomatis mungkin apa? Pupil mata kita jadi mengecil atau apa, sehingga kita tidak mampu melihat bagian yang lain-lain dari gerakan orang tersebut. Fala taqiful quwwatun nadhiratu ala ahwaliha bikamaliha. Maka kekuatan pandangan dari orang-orang yang menonton itu tidak mengetahui, takif artinya berhenti atau mengetahui atau mendapatkan keadaan-keadaan yang dilakukan oleh orang tadi secara lengkap. Ya, dia hanya melihat bagian tertentu, bagian yang lain lolos dari pandangan mata dia. Wal halatu hadih, dalam situasi yang seperti ini, terlalu gelap atau terlalu terang, terang yang menyilaukan. Tayyib. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, wa qad qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir telah mengatakan, inna sihra saharati baina yaday fir'auna innama kana min babis sya'badah. Sesungguhnya sihir para penyihir, kata sebagian mufassirun, sihir para penyihir yang ada di hadapan Fir'aun itu hanyalah masuk dalam bab ini, bab sya'badah yang keempat ini, itu apa? Hayalan. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Manakala para penyihir itu melemparkan apa? Seperti dalam ayat yang lain, yaitu tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka. Mereka menyihir mata-mata manusia, dan mereka menjadikan orang-orang ketakutan, dan mereka mendatangkan sihir yang besar. Wa qala ta'ala yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a.
Allah Ta'ala berfirman, dihayalkan kepada Nabi Musa disebabkan karena sihir para penyihir itu, bahwasanya tongkat-tongkat dan tali-tali itu mampu bergerak. Qalu walam takun tas'a fi nafsil amr. Para ahli tafsir mengatakan, padahal tidaklah tongkat-tongkat dan benang dan tali-tali tadi itu benar-benar bergerak pada hakikatnya fi nafsil amr. Wallahu a'lam. Ya, karena lafaz ayatnya apa? Yukhayyalu ilaih, dihayalkan kepadanya. Tadi berarti apa? Bukanlah tongkat-tongkat tadi betul-betul menjadi ular. Para tukang sihir tak mampu itu. Tayyib, an-nau'ul khamisu minas sihir, jenis kelima dari sihir, al-a'malul ajibatul lati tadhar min tarkibil alat, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengagumkan, yang nampak disebabkan karena susunan alat-alat al-murakkabah yang tersusun minan nasabil handasiyah, minan nisabil handasiyah. Nisab jamak dari nisbah, yaitu apa? Perhitungan kejuruteraan, handasiyah, jurutera, teknik. Baik, ini dikritik oleh para ulama tentang bahwasanya ini masuk dalam ilmu sihir. Tayyib, Ar-Razi keliru, terlalu apa? Umum dalam mendefinisi, dalam membagi sihir, sampai masalah jam juga apa? Mungkin kalau zaman dulu ada handphone dan seterusnya, ini semua masuk dalam sihir. Yang betul ini bukan sihir, tapi ini adalah apa? Ilmu fisika mungkin, atau kimia, atau ilmu yang masuk akal seperti itu, bukan sihir. Tapi manakala sebabnya banyak orang tidak tahu, maka ini dianggap sebagai apa? Sihir. Tayyib. Assalamualaikum marhaban. Assalamualaikum marhaban. Tayyib. Kafarisin ala farosin fi yadihi buk. Seperti seorang penunggang kuda yang dia ada di atas seekor kuda, sementara di tangannya ada buk. Buk yaitu apa? Semacam mungkin genderang atau yang semacam itu. Kullama madat sa'atun minan nahar daraba bil buk. Setiap kali berlalu 1 jam dari siang hari, maka genderang itu dipukul. Tayyib. Min ghairi an yamassahu ahad, tanpa disentuh oleh siapapun. Tidak disentuh oleh penunggang kuda tadi kah? Enggak, ini maksudnya adalah apa? Jam-jam yang di masa lalu. Yang mana apa? Dengan mekanisme tertentu nanti apa itu? Patung kecil yang berupa orang naik kuda, nanti tangannya tahu-tahu setiap 1 jam, setiap 60 menit tangannya akan bergerak memukul genderang tersebut. Nah, ini orang yang tidak paham teknologi, maka dia akan mengatakan, oh itu sihir. Memang dulu orang-orang barat merasa heran, bagaimana orang-orang muslimin dari Bani Abbasiyah mampu buat jam yang seperti itu. Setiap 60 menit tahu-tahu apa? Boleh bersuara sendiri. Mereka ternganga. Ya, karena orang-orang muslim mereka banyak yang pandai-pandai. Lalu orang barat yang mencuri teknologi tersebut. Walaupun apa? Tentunya masih banyak cara yang lain, tidak perlu harus apa? Pakai apa ini? Ada penunggang kuda ini dan itu. Kadang yang lain pakai apa? Tahu-tahu setiap jam sekian muncul apa itu? Burung keluar sambil berkicau dan seterusnya. Ini menurut sebagian orang yang tidak paham, ini adalah sihir. Kemudian wa minha, di antara tipe yang kelima juga, as-suwarul lati tusawwiruhar rumu wal hind. Gambar-gambar yang dibuat oleh orang Romawi dan India, hatta la yufarriqun nadhiru bainaha wa bainal insan, sehingga orang yang menonton, yang melihat tidak mampu membedakan antara gambar dan orang yang asli. Taib, seperti yang terkenal itu Leonardo da Vinci yang membuat gambar Mona Lisa, sampai apa? Orang ternganga, kenapa ini betul-betul macam manusia, bahkan senyumnya itu senyum yang misterius, sampai dibahas dalam pertemuan-pertemuan dan dibahas di dalam apa juga itu? Dibahas di dalam buku-buku. Betul-betul dituliskan bahwasanya ini dalam senyumnya ada makna begini. Yang lain nulis buku, enggak, maknanya adalah begini karena pola otot di pipinya begini. Padahal cuma gambar aja. Taib.
Bahkan terjadi perdebatan. Sebenarnya yang kita lihat Mona Lisa itu perempuan, dia laki-laki. Dan seterusnya. Sampai mereka sibuk membahas sedalam-dalamnya. Demikian pula buku, gambar Leonardo yang lain, yaitu Perjamuan Terakhir yang ada di gereja itu. Yang dijuluki dengan Perjamuan Terakhir. Betul-betul mereka bahas sedalam-dalamnya. Yang ini ternyata orangnya sambil makan sambil berpikir. Yang ini minum begini. Yang ini ternyata sedang merancang sesuatu. Masing-masing dari karakter di gambar itu betul-betul mereka pikirkan bahwasanya Leonardo menggambar itu ada makna yang sangat mendalam. Maknanya apa? Nggak tahu, Leonardo sudah mati. Akhirnya mereka debat sendiri. Yang lain menilai enggak, ini sebenarnya adalah menggambarkan not-not musik. Yang berdiri ini menunjukkan not ini, yang duduk begini, yang duduk miring menggambarkan not ini. Jadi dia menggambarkan lagu gereja yang begini dan seterusnya. Terlalu dibahas yang nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka lihat betul-betul gambar yang dia buat itu betul-betul menggambarkan ekspresi yang sangat mendalam dari masing-masing orang yang digambar itu. Seakan-akan memang ini adalah manusia betulan. Nah ini kata Ar-Razi, ini sihir juga. Yang betul itu bukan sihir, itu sekitar apa? Kepakaran orang dalam menggambar, dan itu haram. Tayyib, menggambar makhluk bernyawa, meniru Allah Ta'ala. Tinggal kasih ruh aja. Tayyib. Hatta yusawwirunaha dhahikatan wa baqiyah. Sehingga mereka, orang Romawi ataupun orang India ataupun yang lain-lainnya, mereka menggambar gambar itu mampu menggabungkan antara tertawa dan menangis dan seterusnya. Ini mereka sangat kagum, tapi itu adalah keletihan yang sia-sia. Tapi orang yang duitnya banyak dan tidak punya ilmu malah siap membeli dengan harga yang mahal sekali. Baik. Ila anqal, sampai pada ucapan Ar-Razi, fahadhil wujuhu min latifi umuril makhabil. Bentuk-bentuk ini, hadhil wujuh, bentuk-bentuk ini adalah min, yaitu disebabkan karena latif, yaitu lembutnya perkara-perkara makhabil. Makhabil yaitu apa? Yang membingungkan akal. Baik. Qal wa kana sihru saharati fir'auna min hadzal qabil. Dan sihir para penyihir Fir'aun itu masuk dalam jenis yang ini. Karena apa? Kepakaran dalam berbuat sampai-sampai orang jadi kebingungan bagaimana boleh itu terjadi. Dan itu boleh aja dibuat, boleh dalam artian mungkin saja dibuat, seperti yang telah dilakukan oleh sebagian pakar, menakut-takuti orang lain, mengatakan saya mampu membuat tali ini menjadi seperti ular, betul-betul bergerak, akhirnya orang ketakutan. Lalu apa? Dibongkar sebenarnya ini bukan sesuatu yang aneh. Saya telah mencelupkan tali ini dengan cairan kimia begini-begini, sehingga nanti dalam jarak waktu beberapa saat dia akan mampu itu sel-selnya itu bergerak, mengalami kontraksi begini. Orang yang tidak paham menyangka, wah ini sihir hebat sekali, padahal ini adalah permainan kimiawi dan seterusnya. Maka orang akan kebingungan yang tidak paham itu. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, yakni maqalahu ba'dul mufassirin innahum amadu ila tilkal hibali wal isi. Yang dia maksudkan adalah yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwasanya para penyihir Fir'aun tersebut sengaja menuju ke tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut, fahasyauha za'biqan, lalu mereka mengolesinya dengan za'biq. Nggak tahu ini zibik ya, zibik, nggak tahu ini adalah jenis apa, lapisan tertentu, mungkin cat yang memiliki apa, rumus kimia tertentu. Tatalawa, kemudian dia mampu untuk tatalawa, yaitu apa, bergerak ke kanan ke kiri, itu namanya tatalawa, mampu melenggak-lenggok. Bisa babi ma fiha min tilka zibik, disebabkan karena olesan dari zat yang namanya zibik tadi itu. Fayukhayyalu ila ra'i, maka dia membuat khayalan kepada orang yang melihatnya, annaha tas'a bi ikhtiyariha, bahwasanya tali atau tongkat tadi mampu bergerak dengan keinginannya sendiri. Padahal apa? Ini sekitar permainan kimiawi.
Tapi jangan kita praktekkan di hadapan orang yang senang kena apa itu serangan jantung, kasihan nanti. Langsung masuk ICU lihat gitu. Jelas mengerikan. Apalagi kalau malam hari di tempat gelap, tahu-tahu sementara kita masih trauma masalah ular, masalah apa, tahu-tahu ada tali yang macam itu. Jelas kita nggak berani ambil risiko, langsung kita ruqyah ambil kayu. Tayyib, jangan-jangan ular betulan, kita mana tahu. Tayyib, qala Razi wa min hadzal bab, masuk dalam bab ini juga apa? Tarkibu sunduqis saat, yaitu penyusunan kotak jam. Wayan dari fi hadzal bab, dan juga masuk di dalam bab ini juga ilmu jarril asqali bil alatil khafifah, ilmu untuk mengheret benda-benda yang berat dengan memakai alat-alat yang ringan. Ya, ini kembalinya ke ilmu fisika dan seterusnya, masalah bidang miring, masalah pengungkit dan sebagainya. Baik. Juga memakai semacam pam hidrolik dan seterusnya. Barang kecil mampu mengangkat barang yang besar dan seterusnya. Ini adalah teknologi. Baik. Qal wa hadza fil haqiqah la yanbaghi an yu'adda min babis sihir, dan ini pada hakikatnya tidak layak untuk dinamakan sebagai tidak layak untuk terhitung dalam bab sihir, li'anna laha asbaban maklumah. Kalau Razi bilang gitu betul berarti. Yaitu apa? Karena dia memiliki sebab-sebab yang telah dikenal, yakiniyah, yang memang apa? Kita yakin ini mampu aja. Walaupun mungkin mata kita tidak mampu melihat, tapi kita paham, oh ini dengan pola ini atau teknik ini dan seterusnya. Seperti apa? Cuka dicampur dengan apa? Baking soda, nanti akan mengeluarkan karbon dioksida, nanti boleh menggerakkan apa itu? Kereta mainan dan seterusnya. Ini teknologi. Tayyib, manit tola'a 'alaiha qadara 'alaiha. Barang siapa mengetahui yang seperti ini, dia akan mampu membuat yang seperti itu. Tayyib. Qultu, kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadzal qabil hiyalun nasara 'ala ammatihim. Termasuk dalam bab ini atau tipe yang ini adalah tipu daya orang-orang Nasara kepada orang-orang awam mereka. Para pendetanya untuk menampakkan mereka punya kekeramatan, punya karamah, mereka memakai teknologi macam ini. Tayyib. Bima yurunahum iyyahu minal anwar, dengan yang mereka jadikan para pesertanya itu, para gembalaannya itu melihat apa? Menjadikan mereka mampu melihat cahaya-cahaya. Ka qadiyati qumamatil kanisah allati lahum bi baladil muqaddas. Seperti kes qumamatil kanisah. Qumamah artinya sampah. Saya nggak tahu yang beliau maksudkan dalam qumamah di sini. Sampah gereja yang mereka miliki di negeri Baitul Maqdis. Wa ma yahtalunahu min, dan tipu daya yang mereka buat, yahtalun min idkhalin nari khufyatan ilal kanisah, yaitu berupa dimasukkannya api secara rahasia ke dalam gereja. Wa is'ali dzalikal qindil, dan dinyalakannya pelita tersebut bisin'atin latifah, dengan perbuatan yang sangat halus, sangat samar-samar. Taruju alal awami minhum, sehingga menjadi laris, menjadi terkenal di kalangan orang awam dari mereka. Taib. Maksudnya bagaimana? Beliau nggak menceritakan secara rinci, tapi itu dibongkar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Tentang apa? Tipu daya orang-orang Nasara kepada para gembalaannya sendiri. Yaitu apa? Terkenal kata mereka bahwasanya di gereja tertentu di sana, yaitu di Palestina itu, pada acara tertentu ketika mereka mencapai puncak pertemuan di malam hari dengan nyanyian-nyanyian tertentu, nanti akan muncul api dari langit katanya, lalu masuk ke gereja itu, kemudian menyalakan pelita yang telah disiapkan di hadapan mereka. Nah, begitu apinya muncul, apinya betul-betul berbentuk seperti benang dari atas ke bawah turun, maka langsung mereka semuanya histeria dan menangis. Maka kemudian terkenal dan mereka menganggap ini adalah kekeramatan dari langit untuk gereja itu dan pendeta yang di situ.
Maka ada salah seorang muslim yang dia secara sembunyi-sembunyi dia naik ke atas gereja itu, masuk ke bumbungnya, ke bagian dalam, tanpa orang-orang gereja tahu. Dia teliti, ada apa sih sebenarnya itu. Ternyata ada tali yang sangat halus di situ, ada benang yang sangat halus. Benangnya tidak terbakar, tapi apa? Ketika dikasih minyak itulah yang nanti akan mengalirkan api itu. Jadi ketika acara pertemuan khusus itu, nanti ada orang suruhan pendetanya yang sudah sembunyi di atas atap. Lalu dia nanti yang akan menyalakan api. Nah, orang yang di bawah tak tahu, mereka menyangka itu dari langit, padahal itu adalah dari pembantunya orang tersebut. Jadi mereka sendiri tahu ini adalah tipuan. Tapi Tapi mereka lakukan agar para pengikut mereka tidak bosan dengan acara yang tidak ada kekeramatannya itu, tidak ada keajaibannya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Qayyim kisah yang lain terkenal bahwasanya di salah satu dinding di Palestina, dinding yang di situ ada patung Bunda Maria, mampu mengeluarkan air susu katanya. Maka orang cari berkah betul-betul. Setiap kali orang menyerahkan duit ke patung itu lebih banyak, maka susunya pun lebih banyak. Bunda Maria jual beli susu, nggak tahu mungkin cat lady ke apa itu. Dianggap kekeramatan, mereka cari berkah dari susu itu. Akhirnya pemerintah Muslim yang di situ, gubernurnya memeriksa di balik dinding itu ada apa sih? Oh ternyata ada petugas yang duduk di situ. Setiap kali ada duit masuk, dia masukkan susu ke situ, dikasih ada salurannya. Akhirnya Akhirnya pendeta yang di situ dipanggil. Ini dusta, kamu bohong kepada para pengikutmu sendiri. Kenapa kalian buat itu? Dia bilang kalau kami nggak buat yang aneh-aneh gini nanti mereka bosan, mereka akan meninggalkan gereja kami katanya. Ternyata penipuan. Ada juga kata Ibnul Qayyim seorang pendeta yang terkenal dia selalu menyendiri, tidak pernah keluar, tapi juga tidak pernah dia itu kekurangan makanan. Maka orang-orang datang, banyak yang kunjung di situ minta berkah, pengen tahu bagaimana pendeta tersebut mampu menghidupi dirinya sendiri. Ternyata setiap kali pendeta itu berdoa, tahu-tahu karena pendetanya duduk di atas menara, tahu-tahu ada pokok kurma yang hidup, lalu naik ke atas, begitu dekat dengan dia, tinggal dia petik buah-buahnya itu. Ketika dia selesai makan, tahu-tahu pokok kurmanya turun sendiri dari balik dinding. Ketika diteliti ternyata sudah ada sistem katrolnya di situ, tinggal dinyalakan. Nah, orang-orang pada tertipu, disangka itu kekeramatan, padahal ini teknologi biasa. Kata beliau, wa ammal khawas fahum ya'tarifuna bidzalik. Adapun para ulamanya khawas, para ulamanya mereka mengakui itu, bahwasanya ini tipu daya aja. Nauzubillah. Agama mereka yang dibangun di atas tipu daya. Walakin yata'awwalun, tapi mereka mendatangkan takwil, annahum yajma'una syamla ashabihim ala dinihim. Mereka tujuannya baik menurut siapa dulu? Mereka mengumpulkan persatuan teman-teman mereka di atas agama mereka dengan cara tipu daya itu. Nah, jangan heran orang-orang yang suka meniru orang kafir, mereka siap untuk dusta. Yang penting orang-orang tidak lari dari mereka dengan membuat hadis-hadis palsu. Ini Bukhari Muslim, padahal hadisnya di dalam Ad-Dailami misalkan yang banyak kedhaifannya dan seterusnya. Tujuannya ya agar orang-orang tetap bersatu walaupun agamanya palsu, walaupun hadisnya palsu dan seterusnya. Bersatu di atas kesalahan. Ini takwilnya mereka, seperti takwilnya orang-orang Nasara, naudzubillah, dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Fayarawna dzalika sa'ighan lahum, maka mereka memandang yang seperti itu boleh bagi mereka. Wa fihi syubahun lil jahalatil aghbiya, dan di dalamnya ada kerancuan bagi orang-orang yang jahil, yang aghbiya, yaitu yang bangang, yang sangat bodoh itu. Min muta'abbidil karramiyah, dari para ahli ibadah dari sekte karramiyah, yang dari kalangan sekte muslimin. Ya, syubhatnya polanya macam itu. Ya, syubhat yaitu kerancuan, membuat kerancuan, boleh dusta tapi niatnya agar orang-orang bersatu di atas ajaran ini. Siapa yang membolehkan? Allah dan Rasulnya enggak membolehkan. Alladzina yarawna jawaza waqil ahaditsi fit targhibi wat tarhib, yang mana mereka memandang boleh membuat hadis-hadis wadha, yaitu memalsukan
Hadis-hadis di dalam masalah targhib, yaitu menyemangati orang, wa tarhib, menakut-nakuti orang. Fa yadkhuluna fi idadi man qala Rasulullah SAW, maka mereka orang yang siap dusta macam ini masuk ke dalam orang-orang yang disebutkan, ke dalam golongan orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Gimana kalau dusta atas nama Allah? Ini saya punya kekeramatan, padahal tidak punya. Dusta atas nama Allah. Wa qaulihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisu anni wala takdzibu alai. Boleh kalian menyampaikan hadis dariku, tapi jangan kalian dusta atas namaku. Fa innahu man yakdzibu alayya yali jinnar. Karena orang yang dusta atas namaku, dia akan masuk ke dalam neraka. Dusta, siap dusta ini adalah apa itu capanya Nabi. Padahal dari mana dia tahu capanya Nabi pula? Hayalan-hayalan, dikasih tulisan ini, tulisan itu, dan seterusnya. Lalu mengatakan ini adalah kekeramatan Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad sudah sampai dengan capalnya itu ke Arsy, dan Allah tidak menyuruh untuk Nabi Muhammad melepaskan capalnya itu, melepaskan terompahnya itu. Sementara Musa aja di atas gunung Sinai itu disuruh untuk melepaskan terompahnya. Kalau kita tanya, untuk apa Nabi naik ke sana? Oh, untuk jumpa dengan Allah. Nah, kamu sendiri bilang Allah nggak ada di atas Arsy. Ngapain sekarang untuk masalah capal Nabi sampai naik ke sana untuk jumpa dengan Allah? Nah, terbantahkan sendiri akidah dari sisi yang lain. Dan dari mana engkau tahu Rasulullah sudah sampai di Arsy? Kemudian sampai bahkan dengan memakai terompah ini, terompah itu. Lalu terompahnya yang bukan terompah betulan sih ya, tapi yaitu tiruannya dicari berkahnya oleh orang-orang. Tapi ajaran Nabi bahwasanya Allah di atas Arsy nggak diyakini. Kemudian masalah sholatnya Nabi nggak diyakini, tapi sholat buatan-buatan sendiri yang disukai, dan seterusnya. Intinya mereka tidak menyembah Allah Ta'ala, tetapi mereka menyembah hawa nafsunya sendiri. Mereka mengagungkan Nabi, tapi tidak mau mengagungkan sunnah Nabi, cuma mengagungkan zatnya saja. Sebagaimana orang Nasara mengagungkan Isa, tidak seperti yang Isa ajarkan. Ajaran Isa nggak diikuti, tapi zatnya Isa disembah. Memang banyak orang meniru gaya orang-orang Nasara. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.